Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan kita kali ini dalam rangkaian talk show tanggap COVID-19, dan hari ini cukup istimewa karena saya akan mewawancarai Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cokodo Ardana Sukawati atau yang dipanggil akrab dengan Co Ace. Kita langsung sapa dulu Pak Wagub. Om Swastiastu Pak Wagub. Om Swastiastu. Kenapa Pak Wagub? Baik, Astungkara, ya sehat. Pak Wagub, kita beberapa hari lagi ini akan ada libur panjang nih ya. Jadi ada ketakutan di masyarakat dan juga beberapa pihak jangan sampai kemudian karena libur panjang banyak yang berkunjung ke Bali dan segala macam atau melakukan wisata, sehingga ini menjadi klaster baru. Nah, mungkin dari pemerintah dan juga sekaligus Pak Wagub sebagai Ketua PHRI Bali juga ini kan ada strategi-strategi atau upaya-upaya tidak untuk bagaimana mencegah supaya tidak terjadi penambahan kasus positif COVID di Bali. Silakan Pak Wagub. Ya, terima kasih. Ya, tadi disampaikan untuk libur panjang. Sebenarnya pemerintah Provinsi Bali, demikian juga industri pariwisata dan masyarakat Bali sudah menyiapkan bagaimana menangani atau bagaimana pelaksanaan dari protokol kesehatan. Bahkan pemerintah provinsi pun telah mengeluarkan pedoman di bulan Juli terhadap 14 sektor pariwisata yang sudah dibuat pedoman, bahkan sudah terverifikasi beberapa usaha-usaha yang ada. Demikian juga masyarakat yang ada di Bali melalui satgas-satgas gotong royongnya, dan pemerintah juga dengan program-program terutama kerjasama dengan Kementerian Parekraf. Ya, ada programnya We Love Bali, ada programnya Simo Kramo dan lain sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana masyarakat Bali menyikapi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kan masih fluktuatif, naik turun. Di satu sisi ada keinginan masyarakat, bukan saja wisatawan domestik, masyarakat lokal kita pun. Ini kalau kita melihat di hari-hari libur, mereka kan juga pergerakannya cukup tinggi. Ada yang ke objek-objek Bedugul, ada ke Kintamani. Nah, oleh sebab itu pemerintah tidak henti-hentinya untuk mengingatkan bahwa selama ini obat belum ada, jadi antisipasi kita yang kita bisa lakukan adalah penerapan protokol kesehatan, antara lainnya penggunaan masker, social distancing dan lain sebagainya. Jadi itu yang dipertegas kembali ya, Pak. Karena ini aturannya sudah jelas, sudah ada pergub juga. Ya, sudah ada. Sekarang tinggal masyarakat saja ya. Tinggal masyarakat, dan kita bersyukur juga di Bali, masyarakat kita di Bali cukup taat ya tentang penggunaan masker. Kita lihat ya, walaupun ada 1-2 mungkin mereka kelupaan, ya, tapi pada dasarnya yang melihat di Bali cukup taat sudah penggunaan maskernya. Lalu bagaimana dengan daerah tujuan wisata atau daya tarik wisata katakanlah itu, kemudian atau hotel, tempat-tempat wisata, apakah ini juga sudah ada pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan itu? Ya, sudah pada di tempat-tempat di objek-objek, katakanlah misalnya di Beratan, yang banyak di sana kan di kebun raya, yang banyak juga terjadi di pinggir danau Beratan. Ini jauh hari kita sudah mengadakan verifikasi. Kita melihat kesiapan daripada pengelola objek-objek tersebut. Apakah wastafel untuk cuci tangan sudah memadai, apakah kesiapan hand sanitizer-nya sudah cukup memadai, demikian juga bagaimana pengaturan untuk membayar ke loket dan lain sebagainya. Dari beberapa objek yang sempat saya sendiri kunjungi, itu kelihatannya mereka sudah siap. Tinggal pengaturan di tempat-tempat misalnya warung, restoran, di mana sering juga terjadi pengumpulan massa. Kami juga mohon pada pelaku-pelaku usaha, walaupun sebenarnya dalam surat edaran gubernur sudah ada sanksi-sanksi bagi tempat-tempat usaha yang membiarkan pengunjungnya melanggar, berkerumun atau melanggar protokol kesehatan, dan sanksi-sanksinya itu. Tapi ya kami harap tidak sampai sanksi terjadi. Adalah kesadaran bersama bahwa protokol kesehatan adalah hal yang sangat penting. Jadi pengunjung, wisatawan, lokal, domestik ya katakanlah begitu, kemudian industri, pelaku industri juga harus ketat melaksanakan 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik karena libur panjang kita. Sedikit mungkin tentang bagaimana kondisi industri pariwisata yang sudah hampir 8 bulan nih, yang 8 bulan sebagai ketua PHRI juga, dan saya kan juga ketua percepatan nih pemulihan ekonomi Bali Munafi nih Pak Wagub, kondisi kita sebenarnya, kondisi realnya pariwisata kita. Ya memang apa yang terjadi khususnya di Bali
di luar daripada asumsi-asumsi kita. Pada awalnya kita berharap di bulan Juli itu baik domestik maupun mancanegara bisa kita buka, tapi karena satu hal kita baru buka lokal dan domestik saja. Domestik pun yang kalau kita melihat angka berwisatanya orang Indonesia kan cukup tinggi juga, di atas 7 juta. Nah, tatkala sekarang luar negeri juga masih melakukan lockdown, kita kan berharap juga bahwa wisatawan yang 7 juta ini datang ke Bali lah. Nggak usah 7 juta, berapa persen saja ke Bali mungkin cukup mengimbangi atau cukup mengisi sebagian kecil hotel-hotel kita. Tapi apa yang terjadi sejak bulan Juli kita buka Bali, rata-rata kapasitas pesawat kita terisi sekitar 3.000 orang per hari penerbangan domestik. Bahkan pernah menyentuh sekali hampir 5.000, 4.800 hanya satu hari saja. Dan rata-rata yang sering terjadi itu rata-rata antara 2.500, 3.000. Nah, itu pun bukan wisatawan semua. Mereka ada yang ikut perjalanan dinas, ada keluarga. Kalaupun wisatawan tidak lebih dari 40%, jadi rata-rata 1.000 orang per hari. Itu pun tidak semua tidak bisa tidur di hotel. Ada sebagian juga punya private villa di Bali, ada tinggal di rumah temannya dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat antara arrival dan departure, antara yang datang dan berangkat, rata-rata tidak ada yang tersisa di Bali. Datang 1.000, berangkat 1.000 gitu. Jadi tidak ada yang tersisa. Jadi kami melihat bahwa kunjungan domestik pun belum banyak membantu perekonomian Bali. Kita berasumsi ke bulan September bisa mancanegara bisa dibuka. Ternyata juga karena pertimbangan-pertimbangan di daerah asalnya juga belum memenuhi, masih lockdown, ini juga belum bisa. Nah, sehingga kalau kita lihat kemampuan teman-teman pengusaha, sesungguhnya sekarang sudah betul-betul berat sekali. Sudah berat sekali, terutama nanti menutup tahun bagaimana kita masuk ke tahun 2021. Nah, inilah pemerintah berupaya membantu mereka dengan beberapa bantuan-bantuan, baik hibah, baik nanti berupa bantuan-bantuan pinjaman ringan, ini yang sedang kita usahakan. Jadi registrasinya sudah sangat agak tidak sesuai dengan harapan ya, karena memang wisatawan yang diharapkan tapi belum ada yang sampai tutup, bangkrut. Hotel restoran yang sepemantauan Pak Wagub masih jalan, iya, tapi tutup. Kalau buka biasanya hanya buka paling untuk resepsi. Kantornya masih buka 1, 2, 3 orang, itu masih ada penjaga. Kita takut kadang-kadang juga ada pertanyaan booking dari agen-agen luar, kita masih buka. Tapi secara operasional banyak yang tidak bisa beroperasi di mulai bulan April, karena ketika negara asal yang biasa mendatangkan besar Australia, Cina, Eropa, ini sebagian besar melakukan lockdown, kita juga sia-sia juga membuka. Kalau kita melihat berapa sesungguhnya BEP hotel, kalau tidak terisi di atas 40-45%, itu kelihatannya mereka rugi. Kalau terisi 5%, itu cost-nya lebih tinggi daripada jumlah pendapatan. Nah, ini juga akan diperhitungkan baik-baik oleh teman-teman semua. Baik, semoga bisa cepat berlalu. Oke, Pak Wagub, kemarin juga kita mendengar sudah pasti ada hibah ya, yang 1,184 triliun kalau tidak salah, karena dari 33 triliun nasional ke Bali cukup besar yang diberikan. Nah, pun ini untuk pembagiannya apakah sudah mulai berjalan, untuk apa saja nih biasanya? Ya, yang pertama, pemerintah provinsi dan pelaku usaha di Bali tentu mengapresiasi, berterima kasih kepada pemerintah pusat. Sejak ini digaungkan di bulan April bahwa akan ada hibah untuk pariwisata, itu kita sudah berusaha di tingkat kami di provinsi, pemerintah provinsi, terus komunikasi dengan pusat. Dan Astungkara Bali dapat cukup besar kalau kita bandingkan 10 destinasi yang lainnya, kita mendapat hampir 40% ya, hampir 40%. Itu dengan nilai nominalnya hampir juga 1,2 triliun. Nah, itu ada berapa petunjuk-petunjuk teknisnya bagaimana pelaksanaannya. Kami di provinsi hanya mengajukan agar bantuan itu bisa Bali bisa mendapatkan bantuan tersebut, dan setelah itu bantuan disetujui dengan jumlah tertentu, maka turunnya bantuan tersebut adalah lewat kabupaten kota, tidak lagi lewat pemerintah provinsi. Nah, pengaturannya ada di kabupaten kota. Sekarang garis besar sudah dialokasikan 30% oleh pemerintah daerah, kemudian 70%-nya oleh hotel dan restoran.
memang ada pertanyaan teman-teman di luar hotel, restoran, Nah, ini juga HPI, ada pertanyaan, ya betul. Asita dan lain sebagainya. Kemana HPI, posnya mereka? Kemana oke, dapatnya? Ya, kami sudah menyampaikan dengan beberapa dinas pariwisata, khususnya Bandung yang cukup besar, bahwa keberhasilan suatu usaha tidak ditentukan oleh hotel dan restoran saja. Teman-teman yang lain, stakeholder yang lain, para guide, travel agent, bahkan objek-objek juga mempunyai peran yang sangat penting, termasuk masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting. Ekonomi kreatif, tujuan daripada IBAH ini kan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada ekonomi kreatif di sana, jadi ada UKM di sana. Nah, kami berharap kalau bisa dalam porsi 70% ini juga dicarikan formulanya biar juga bisa kita keluarkan untuk teman-teman yang lain, atau setidaknya 30% untuk pemerintah daerah. Nah, ini karena 30% yang lain juga cukup tinggi, Bandung tinggi sekali, 300 miliar. Nah, ini didistribusi ke OPD-OPD. Nah, kami berharap OPD-OPD yang nanti mengelola keuangan ini, katakanlah dinas lingkungan, bisa memanfaatkan untuk teman-teman desa wisata. Nah, di sana ada lingkungan dalam bentuk pelatihan, kemudian dalam bentuk kesiapan daripada sarana fasilitas dan untuk protokol kesehatannya. Demikian juga dari dinas kebudayaan bisa membantu pecalang-pecalang kita yang sudah sekian bulan bekerja sebagai satgas gotong royong, mungkin dananya bisa diambil melalui dinas kebudayaan dan banyak, saya kira itu masih bisa. Jadi ini yang kita bicarakan. Pak Wagub berharap dan pemerintah Provinsi Bali berharap nih pemerintah kabupaten kota dengan bijak menggunakan dana itu, tidak hanya hotel restoran saja, tapi kawan-kawan yang di guide, kemudian yang di travel agent, desa wisata itu juga mendapatkan juga tetesan ini supaya tidak jadi keribut. Karena ada juga sebenarnya nggak adil kalau hotel restoran saya. Betul, saya setuju sekali. Dan itu akan semacam hewan saja atau kan ada rapat misalnya dipanggil penggunaan dana? Iya, rencana kami besok kami mengundang 3 dinas pariwisata yang besar, sementara yang lain kan bisa ngikuti, bisa ngikuti pola tersebut untuk kita ajak koordinasi bagaimana mendistribusi uang ini sehingga aspek keadilan juga ada di sana. Betul, baik, luar biasa. Jadi ada sudah sinyal positif dari pemerintah berkaitan, karena kita juga dengar di bawahnya ada yang nggak adil dan segala macam. Mudah-mudahan dengan ada kebijakan seperti ini, penggunaan dana ini bisa lebih adil, kemudian semua dapat, supaya tidak jadi metemahan wisya gitu ya. Tapi Pak Wagub, ada juga yang mengatakan, saya ketemu dengan beberapa pengusaha hotel restoran ya, berharap supaya misalnya tidak hibah, tapi ada pinjaman yang lebih besar mungkin kepada pengusaha-pengusaha ini yang dimintakan katakanlah ke pemerintah pusat. Ada nggak upaya seperti ini? Bukan hibah, tapi bantuan lah nanti supaya mereka bisa menggerakkan lagi usaha mereka nanti ketika ini normal. Iya, ada bantuan soft loan, bantuan lunak yang sebenarnya formatnya sudah kita susun sejak bulan Mei yang lalu, karena kita ada kekhawatiran betul bulan Juli apakah masih bisa kita bertahan nanti untuk pembayaran gaji di bulan Agustus. Nah, karena di satu sisi pemerintah menghimbau jangan sampai ada PHK. Kita pun sangat tidak ingin ada PHK. Bukan saja dari segi sosialnya terhadap pengurus kampung kerja, tapi kita dilihat juga lebih jauh bagaimana perekonomian Bali. Andai kata uang yang beredar itu tidak ada, daya beli masyarakat tidak ada. Satu sisi supply dari pertanian, yang lainnya terus ada. Nah, sehingga kita khawatir juga akan timbul deflasi kalau ini tidak sesuai antara supply dan demand. Nah, oleh sebab itu kami mohon kepada pemerintah membuatkan formulasinya semacam pinjaman lunak. Pinjaman lunak ini artinya pinjaman yang grace periodnya cukup panjang, katakanlah setahun, kemudian bunganya relatif kecil, dan kemudian masa pengembaliannya katakanlah bisa 10 tahun astungkara. Ini pinjaman ini diprioritaskan untuk membayar gaji pegawai walaupun tidak 100%, tapi kami harapkan pegawai mendapatkan. Dia akan dibayarkan langsung melalui bank, tapi penjaminnya nanti akan mengembalikan di perusahaan. Nah, dengan demikian, satu, pegawai akan tetap dia punya ikatan dengan perusahaannya. Yang kedua, akan selalu ada transaksi di masyarakat walaupun tidak banyak. Dan toh nanti yang akan menjaminkan ini adalah perusahaan dia bekerja, bukan dia pribadi. Baik, itu sudah diupayakan ya? Sedang diupayakan, mudah-mudahan. Ada besaran yang mungkin berapa triliun dibutuhkan? Kira-kira ada perhitungan nggak, Pak? Sudah kami hitung dari operasional, kita berasumsi juga
mudah-mudahan tahun 2021 bisa mulai bangkit. Kita berasumsi pinjaman kita sekitar 9,7 triliun. 9,7 triliun. Ya. Mudah-mudahan ini di kalau ini terrealisasi bisa bernafas lagi dikit teman-teman pengusaha. Sebenarnya kalau 9,7 triliun tidak terlalu besar ya sebenarnya, Pak. Tidak terlalu besar, cukup, ya. Tapi ya kita sadar kalau kita juga meminjam sekarang kemudian membayarkan gaji sebagaimana dalam kondisi normal, kami khawatir juga pengusaha tidak akan mampu mengembalikan nanti. Ya sama-samalah kita cari win-win solusinya. Baik. Para pekerja juga mendapatkan sesuatu, pengusaha juga tidak terlalu berat mengembalikan nanti. Baik. Oke, sudah di akhir diskusi talkshow kita, Pak Wagub. Mungkin ada closing statement mungkin kepada masyarakat terutama ini dan pemerintah kabupaten kota. Apa yang mau Pak Wagub ingin sampaikan? Silakan, Pak Wagub. Ya, kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga penerapan protokol kesehatan ini merupakan indikasi daripada kesiapan kita untuk menerima wisatawan. Saya harapkan tidak saja pelaku pariwisata, tidak saja pemerintah, masyarakat juga kami harapkan, kami mohonkan ikut peduli. Manakala ada lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, apakah karena kelalaiannya atau karena lupa untuk menggunakan alat-alat untuk pelindung diri, masker dan lain sebagainya. Mohon diingatkan, apalagi sekarang masker kan sudah tidak barang yang sulit dicari sekarang. Mungkin itu aja pesan saya. Terima kasih Pak Wagub atas waktunya. Pak Wagub ini profesor, jadi akademisi, kemudian juga birokrat, beliau wakil gubernur dan praktisi ya, karena beliau juga punya hotel dan restoran luar biasa, sudah memberikan kita informasi. Dan mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir, pariwisata Bali. Ingat, nanti libur panjang ini jangan sampai menjadi klaster yang seperti pesan oleh Pak Wagub tadi, 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, dan tetap cuci tangan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi. Terima kasih.